bisa lebih dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi istilahnya betul-betul harus dipertimbangkan terlebih dahulu dampak positif dan dampak negatif. Itu yang menjadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempat yang sudah disediakan buat saya. Jadi pada kesempatan kali ini Pak, saya sedang mengerjakan tugas modul 31, yaitu melakukan wawancara dengan Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di SDN Sukamaju. Di antaranya ini obrolan kita hari ini itu tentang dilema etika dan rujukan moral, Pak. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Untuk identifikasi hal tersebut, mungkin saya melakukan observasi atau wawancara gitu kan, wawancara dari berbagai sumber, contohnya kalau di kita ya dari guru gitu kan, dari guru untuk mencari informasi terkait dengan hal dilema tersebut gitu kan, ya dengan cara ya kendala apa misalkan dalam pengambilan keputusan seorang guru terkait dengan etika tersebut gitu kan, khususnya ini siswa kan ya, pada siswa ya, bisa siswa maupun guru. Oh, bisa siswa atau guru ya. Itu kalau tadi yang berhubungan dengan siswa mungkin saya melakukan wawancara dengan bapak ibu guru ya. Kalau dengan guru saya memberikan istilahnya komunikasi atau temu dengan para pendidik atau tenaga pendidikan untuk istilahnya kalau bahasa ininya curhat lah, apa yang dirasakan misalkan dalam suatu pengambilan keputusan tersebut gitu. Jadi dengan cara observasi, komunikasi ya, dengan, kalau misalkan guru berarti dengan guru, dan kalau siswa mungkin bisa dengan juga wali kelas atau dengan guru gitu kan. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pilihan yang kepentingannya itu sama-sama benar atau bahkan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, buat pengambilan keputusan ya? Iya. Pengambilan keputusan. Yang mana dua-duanya mempunyai nilai yang benar, Pak? Ya, yang pertama melihat mana yang lebih utama ya dari keputusan tersebut. Iya. Walaupun ya istilahnya dilema kan, dua-duanya memiliki manfaat atau kebaikan yang sama-sama diharapkan oleh kita semua, tapi tetap dalam suatu keputusan harus satu ya jadi keputusannya ya. Tadi utamakan yang utama gitu kan, dengan cara ya tadi yang awal melalui observasi dulu, mencari informasi, terus berbagai pendapat diminta ya dari bapak ibu guru yang lain, misalkan kalau andai kan kasusnya di siswa gitu kan, andai kan misalnya kasus secara umum mungkin saya lebih ya koordinasi juga dengan atasan atau pimpinan gitu. Berarti poin 3 ini sepertinya sudah terjawab oleh Bapak ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Jadi mungkin bisa diulang kembali Pak, langkah-langkahnya atau prosedur yang Bapak ambil selama ini untuk misalkan tadi menangani kasus yang dilema moral, dilema etika.
yang pertama mungkin pengumpulan informasi Iya, ya, iya. dan atau observasi ya, pengumpulan informasi. Keduanya bermusyawarah ya, koordinasi, Iya. ada rapat koordinasi gitu kan. Yang ketiga yang mengambil keputusan ya, keputusan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya tadi, ambil keputusan yang betul-betul menindaklanjuti hal-hal yang tadi gitu kan. Dengan cara ya tadi, kita jangan menganggap rendah orang lain gitu kan, harus betul-betul menerima pendapat orang lain gitu kan, sehingga menjadi sebuah keputusan yang pasti gitu kan untuk memutuskan. Iya. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu ya bermusyawarah gitu kan, bermusyawarah, terus koordinasi Iya, iya. dengan ya dengan mungkin pengawas bina kalau saya, atau secara langsung dengan para pejabat dinas pendidikan. Misalnya kalau Anjay kan kita sulit untuk memutuskan gitu kan. Itu jadi intinya di komunikasi gitu kan. Komunikasi yang baik gitu kan, dengan berbagai pihak ya, bisa dengan guru juga bisa kan, dengan ya pengawas, dan mungkin bisa lebih yang di atas kalau memang kita tidak bisa memutuskan secara intern sekolah gitu kan. Tapi biasanya ya udah selesai sih sebetulnya dengan intern sekolah gitu, dengan cara tadi ya, langkah yang tadi, intinya bermusyawarah gitu. Bermusyawarah. Kemudian Pak, mungkin ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Bisa Bapak jabarkan mungkin tantangannya apa saja sih Pak? Ya sebenarnya tantangannya lebih ke istilahnya penerimaan dari misalnya guru ya, guru tersebut mungkin saja guru tersebut bisa berubah dan malah sulit untuk diarahkan kan. Jadi itu tantangannya. Jadi guru itu mungkin saja bisa berubah atau sulit untuk diarahkan, tidak berubah juga gitu kan. Ya suatu ya dilema gitu kan, dilema yang memang menjadi tantangan. Tapi insya Allah dengan tadi sih kuncinya di komunikasi yang baik, kita komunikasi insya Allah akan bisa diatasi gitu. Itu mungkin tantangannya. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya untuk suatu penyelesaian hal tersebut saya memang punya jadwal tertentu ya, di ya, walaupun dengan segala kesibukan tugas, tapi tetap kita harus menyempatkan diri untuk mengatasi hal tersebut, yaitu ya tadi ada rapat rutin di satuan pendidikan yang saya jalani ya. Yang kedua selalu mencari informasi ya, observasi ya, itu yang tadi gitu, informasi. Yang keduanya ya kita lengkapi dengan dokumen penyelesaian ya, baik itu berita acara, daftar hadir gitu kan. Nah itu untuk mempertegas ya penyelesaian hal-hal tersebut. Ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya sebetulnya tadi sudah disebutkan, dengan adanya rapat koordinasi ya, baik itu dari pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan atau dengan pengawas atau dengan dinas terkait atau dinas pendidikan misalkan. Nah itu yang mempermudah saya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Ya kalau buat pembelajaran mungkin satu hal ya, kita akan lebih bisa menghargai orang lain ya,
dalam baik berpendapat, baik bertindak, kan itu yang keduanya ya kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan. Jadi istilahnya betul-betul harus dipertimbangkan terlebih dahulu dampak positif dan dampak negatifnya. Itu yang menjadi ya bisa menambah kedewasaan kita dalam mengambil keputusan ya. Ya khususnya dalam memimpin lah seorang kepala sekolah ya betul-betul ya memang harus mempertimbangkan juga gitu kan, harus jangan satu sisi yang dilihatnya. Itu yang menjadi istilahnya dampak positif lah, istilahnya kita akan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Jadi harus mempertimbangkan dari beberapa ya, aspek ya, beberapa aspek. Jadi jangan informasi satu langsung aja ditanggapi, jangan. Jadi harus betul-betul dicari dulu kebenarannya gitu kan. Nah itu tadi harus seimbang mungkin ya itu manfaatnya ya jadi lebih dewasa kita kan dalam mengerti keputusan tersebut. Baiklah Bapak, terima kasih. Itu tadi beberapa hal yang harus saya lakukan untuk mewawancarai Bapak. Ada 8 poin. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan barusan itu bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.